Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, saya Romo Yosef di video ini mau mengucap syukur karena sebentar lagi subscriber Bible Learning akan mencapai angka 150.000 subscriber. Puji Tuhan untuk itu. Nah, dalam rangka itu saya mau membagi-bagikan pulsa sebesar 2 juta rupiah untuk 20 orang pemenang. Caranya bagaimana? Sederhana aja, silakan Anda tulis di kolom komen di video ini komentar-komentar Anda tentang tanggapan Anda terhadap firman Tuhan yang baru saja kita dengar, yang baru saja kita renungkan. Tulis apa saja secara positif. Nanti ketika subscriber sudah mencapai 150.000, saya akan mengadakan video baru. Nah, di situ saya akan umumkan siapa saja yang menjadi pemenang. Cara-caranya bagaimana? Silakan dilihat di video berikut. Salam, mari kita renungkan firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati. Alkisah, ada seorang ayah punya 1 orang anak. Si ayah ini sangat amat mencintai anaknya ini. Diberi nama yang bagus, dididik secara luar biasa tentang arti hidup, kejujuran, kasih, dan pengorbanan. Suatu ketika si ayah kehilangan uang di lemarinya, 50.000 rupiah. Dan dia tahu dan melihat si anaklah yang mengambil uang itu. Si ayah tahu si anak itu mengambil uang itu lalu dimasukkan ke dalam celengannya untuk membeli sebuah hadiah mainan yang sangat dia rindu-rindukan. Padahal si ayah sudah siap dengan hadiah itu akan diberikan di hari ulang tahun si anak. Dengan baik si ayah mengajak berbicara si anak. Diajak untuk terbuka, diajak untuk jujur, diajak untuk menyadari kesalahan, bahkan konsekuensi-konsekuensi kalau tidak jujur. Tetapi si anak bukannya malah jujur terbuka di depan bapaknya. Dia malah berdalih. Dia malah membela diri dan tidak mengakui perbuatan itu. Dari halus sampai akhirnya si anak ini memberontak terhadap si ayah. Hanya demi harga dirinya. Dia tidak mau kesalahannya dibuka oleh ayahnya. Melihat hal itu si ayah sudah pasti sedih. Sedih luar biasa. Dia merasa sedih bukan hanya karena anaknya melakukan kesalahan dan takut untuk menyadarinya. Tetapi betapa keras si anak ini. Dan juga si ayah menangis karena merasa dia gagal mendidik anaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih, cerita singkat itu sedikit memberi gambaran tentang Injil yang diceritakan pada hari ini. Yaitu Yesus menangisi kota Yerusalem. Injil ini ada di sebuah bagian, kalau kita lihat, sebelumnya Yesus dielu-elukan di kota Yerusalem. Ketika dia masuk dengan keledai, rakyat bersuka cita, melihat raja baru, melihat harapan baru, bersorak-sorai memuliakan Allah. Menanggapi sorak-sorai kemeriahan umat Israel menyambut rajanya, Yesus justru menangisi mereka. Ada apa? Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil ini Yesus memberi sebuah nubuat. Nubuat adalah sebuah peristiwa di masa depan yang akan terjadi. Yesus tahu apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian. Orang-orang yang bersorak gembira, yang mau mengangkat dia menjadi raja, yang memuji Allah, akan berbalik dengan kata-kata yang menyakitkan dan keji. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara, nanti kelak memang betul nubuat Yesus ini betul-betul akan terjadi di tahun 70. Ketika bangsa Romawi meluluh lantahkan kota Yerusalem rata dengan tanah. Tetapi saudara-saudara, apakah kota Yerusalem hanya hancur kali ini saja?
Tidak. Minimal kota ini sudah pernah dihancurkan 2 kali. Sudah pernah dikepung sebanyak 23 kali. Diserang sebanyak 52 kali. Direbut sebanyak 44 kali. Arti nama kota Yerusalem adalah kota damai, kota kudus, kota yang membawa visi kedamaian bagi dunia. Kota di tempat di mana orang-orang merasakan kehadiran Allah karena Allah hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi sayangnya saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang yang seharusnya bersukacita, penuh kasih dan pengorbanan, ketaatan pada Allah justru hanya terbuai oleh ibadah-ibadah palsu. Mereka hanya menutupi kebobrokan mereka, kejahatan mereka dan dosa-dosa mereka dengan ibadah-ibadah yang meriah. Padahal kita semua tahu Allah tidak berkenan terhadap korban bakaran yang semeriah apapun kalau di dalamnya berisi harta rampasan dan juga kejahatan. Berulang kali para nabi memperingati, mengingatkan dengan nubuat-nubuat keselamatan dan nubuat-nubuat penghukuman, namun selalu gagal. Dan Yesus datang ke dunia juga dalam rangka itu, mengajak berbicara, memberikan sebuah teladan hidup, bagaimana relasi yang sejati dengan Allah, bagaimana berbuat, memperlakukan sesama dari yang kaya sampai yang miskin. Bagaimana sebuah doa, bagaimana sebuah ibadah dan juga tingkah laku yang lain. Tetapi bangsa ini berkeras hati. Mereka menolak sang penebus ini. Dan pada akhirnya penghukuman pun benar-benar terjadi. Teman-temanku yang terkasih, Desi Ratnasari pernah mengatakan, penyesalan selalu datang terlambat. Yerusalem adalah kita. Yerusalem adalah saya dan juga Anda, kita semua yang sering kali bebal, sering kali bermain topeng di balik semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dan sayangnya masih banyak dari kita, termasuk saya juga, bersikeras dengan dosa dan kesalahan. Apakah Tuhan Yesus akan menangis sekali lagi buat saya dan juga buat kita? Silakan kita renungkan dalam Ekaristi hari ini. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, hati yang hancur adalah persembahan yang berkenan di hati-Mu. Bersama roti dan anggur ini, izinkanlah kami untuk mempersembahkan pertobatan kami, niat-niat baik kami, air mata kami karena kehancuran atas dosa yang kami lakukan. Izinkanlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu kembali sebagaimana yang Kau kehendaki dan Kau harapkan bagi kami. Ada sukacita, canda, tawa, dan harapan lagi. Ini semua kami serahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem, Ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau."